Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa asmin ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillah, Allah lancarkan mulut kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang selalu
diucapkan oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu saya ulangi bahwa mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan beliau dijanjikan untuk Allah anugerahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya insyaallah ya. Untuk itu nanti selanjutnya yang tadi ya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi ta'ala jalla wa ala nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa asba'ihi ajma'in. Ma ba'du. Qala a'immatuna wa syuyukhuna fi kutubihim ya rahimahumullah wa rahimallah jami'a syuyukhina wa walidina rahmatan wasi'ah wa 'ala Allah alaina min barakatihim wa asrarihim wa min almarihim wa ulumihim wa min nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa nas'alullah bijahihim an yashfiyana min al-amrad kulliha shifaan ajilan 'amman la yughadir sabran wa la alama wa yus'idana rabbuna fi dinina wa fi dunyana wa fi akhiratina wa ibadallah jami'a مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعتنا المحبين والمطيعين الخالدين بالمحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله سبحانه وفي اتباع سنن رسوله على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة. وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Tahukah Idul Adha masih ada minggu? Masih ada? Berarti masih ngaji? Iya. Berarti apa namanya pengorbanan juga. Pengorbanan. Berbicara soal korban ya. Kita pengen nyelesain dulu. Ya teratur nih. Sesuatu yang kita sama-sama bukan saksikan, bahkan kita sama-sama mengikuti ya, yaitu adanya acara halal bihalal di antara kita ya. Apakah itu halal bihalal penting? Sebab kemarin saya bilang bahwa yang namanya halal bihalal itu cuma di Indonesia. Mekah nggak nemu, Brunei nggak nemu, cuma di Indonesia ya. Kenapa guru-guru ulama-ulama atau sepuh kita begitu pentingnya mengadakan halal bihalal, atau kalau halal bihalal terlalu formal ya, mengadakan silaturahmi dari rumah ke rumah sampai gara-gara silaturahmi banyak yang sholat juga ketinggalan, banyaknya dulu ya
sekarang alhamdulillah nambah ya. Enggak. Ternyata berangkat dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang berpuasa selama Ramadan, persyaratan puasa sama-sama diamalkan, apa yang kudu diamalkan sama-sama dikerjakan di bulan puasa, maka jaminan dari Allah 1 Syawal itu orang akan termasuk minal aidina wal aidin ya. Balik lagi kayak orang yang baru lahir, dan dengan kesucian yang Allah berikan kepada dia, jadilah dia seorang yang faid. Apa faid? Tahu faid? Kalau bicara faid kan mana sujana? Anak tukang itu aja boleh kan namanya faid. Lu namain faid apa? Karena ada pais di bulan, bukan. Bahasa Arab itu ngerti nggak lo? Enggak. Ikut aja saya. Ya bagus nih. Faiz itu dari faza, yafuzu fauzan, fahuwa faizun ya. Faza belum ada yang pakai kemana siapa namanya anak. Namanya siapa ini? Faza. Nah itu udah yang pakai. Tinggal yafuzu belum. Kalau fauzan udah rame. Alhamdulillah ya. Iya. Kelihatan udah gede. Faza yafuzu fauzan. Nah, apa? Fauzan alias timi. Nah, bahwa faizun itu anak tukang mereka. Anak sejana ya. Artinya faiz apa? Menang boleh. Lebih enak lagi beruntung. Beruntung, faiz beruntung ya. Orang yang beruntung itu atau ya kalau menang ya beruntung. Kalau beruntung ya pasti menang ya. Nggak ada ceritanya yang rugi beruntung, yang rugi menang atau yang iya pokoknya itulah ya. Minal faizin itu kan doa ya, semoga Allah dengan sukses kita berpuasa, itu juga inayah dari Allah. Dengan beresnya kita melaksanakan kewajiban di Ramadan, maka insya Allah kita semua termasuk faiz, termasuk yang beruntung atau yang meraih kemenangan. Kata saja yang meraih kemenangan. Kenapa sebabnya? Man shoma Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ya, puasanya bukan karena diet, bukan karena pengen glowing, bukan pengen awet muda ya, tapi puasanya semata-mata imanan wahtisaban, karena keimanan dan karena ihtisab, dijamin ghufira lahu maka qaddama min dzambihi. Waduh, bahasa saya ini nguntungin banget. Apapun yang pernah ngotorin kita dari macam-macam dosa, insya Allah hari itu dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung nggak? Untung. Faiz nggak? Faiz. Nah, makanya minal aidin wal faizin, balik bersih dan kita tergolong orang yang beruntung. Cuman begini kata Nabi Aminuddin, itu kalau ngomong dosa ternyata ada 3 macam dosa ya. Kita bapak Jami'us Shaghir ya, kita Jami'us Shaghir. Jadi ada dosa emang gampang diampuni. Balik di sini, lambun yughfaru wa lambun la yughfaru ya. Udah berangkat aja, udah ngerti gitu. Walaupun hujan dari, kan kalau dibebas hujan dari. Lambun yang baru, ternyata dosa itu ada 3 macam. Jadi ini berlaku untuk kita yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita ketemu Allah, udah 3-3-nya nggak ada ini, amin ya Rabbal alamin. Lambun, apa lambun?
Kemarin udah saya terangin, ada lambun, ada zanabun, ada zinabun. Kalau zanabun itu ekor, zinabun ember. Kalau zambun dosa, ya. Zambun satu, kalau dua zambani, kalau banyak zunubun, ya. Jadi kalau banyak pakai kalimat jamak. Kalau bahasa Arab tergantung, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada jamak muzakkar salim. Kenapa saya ke sana? Bikin puyeng ya orang anak santri juga rada malas belajar nahwu. Apalagi kita, ya paling ngomongin tadi ngaji, itu aku ngomong apa? Kali sakit malu aja, tuh. Padahal ini ngomong bener ini. Zambun satu dosa, zambani dua dosa, dzunubun banyak dosa. Apa kemarin yang dulu? Habli taubatan wa fil dzunubi. Wa habli taubatan. Ayah, habli taubatan wa fil dzunubi itu. Fa innaka ghafirun bil Fahabli itu artinya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Banyak yang menghafal Rabbana hab lana wa haba yahabu hab. Jemur Ustaz Abdul Wahab. Nah, Wahab siapa lagi? Tuh, bapaknya kebetulan ngaji. Lama lagi ada ngaji, hebat. Sebut anaknya ngaji. Jadi nggak ketarangan ngaji ya. Kayak kemarin yang ngenes Gayus. Ada? Ya, nggak ada lagi. Ada. Iya. Orang sakit seingatnya. Punya anak namanya tadinya siapa? Yang di mana? Yang di langitan, Abdul Wahab. Apa arti Wahab? Apa Wahab? Sampai Lurah. Wahab itu dari wahaba yahabu hab, ya, huwa wahibun. Kalau mubalaghah wahabun, maha memberi. Itu yang tahu kalau di mana dari tadi ya. Wahabun maha memberi. Jadi Abdul Wahab itu hamba Allah yang maha memberi. Ya. Sekarang kita balik ke yang kita sama-sama bikin perumpamaan. Wahabli taubatan wa fil dzunubi. Fahabli artinya itu fil amr dari wahaba ya. Wahaba telah memberi, ya habu akan memberi. Hab, berikanlah. Habli ya Allah, habli anugerahkan, berikan li kepada saya taubatan, rasa taubat dari segala dosa. Jangan sampai kami udah loyo gini ingat dosa bukan nyesel malah ketawa. Kan goblok gitu. Super goblok. Ada aki-aki udah gak kuat maksiat, ngomong sama cucunya begitu ngelihat seorang anak muda lewat main mabok, apalagi bawa cewek lah. Kalau gua masih muda kalah gua. Lu mah cuma 2 botol, gua 6 botol. Lu. Apalagi kalau ada cewek, cewek 3 biji kecil. Gua sekali bawa 12. Dia gimana? Jadi kayaknya itu aki-aki bukan nyesel, malah bernostalgia. Gawat sampai kuburan gawat itu. Sementara apa? Kalau kita kepengen jadi orang tobat kan kudu 3. Balik lagi tuh.
Yang pertama al-iqla' anil ma'siyah. Hentikan seluruh kegiatan yang berbau maksiat. Hentikan ya, hentikan. Please stop semua ya. Kemudian yang kedua, al-azam ala ya'ud. Nekat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang kita tobatin, itu syarat tobat. Yang ketiga kemudian an-nadam, rasa menyesal. Kalau menyesal bagaimana? Apa sambil ketawa? Oh, marah kayak apa ini? Itu namanya nyesal. Jadi presiden kagak becus. Kok jadi kemana-mana ya? Jadi namanya nyesal itu nangis. Lihat orang berbuat dosa, ya Allah, bekas gua dulu. Bukan pengen gua kayak dulu. Jangan bekas gua dulu. Kenapa gua kudu begitu? Andai nggak begitu, gua kan gak begini. Nah itu namanya an-nadam, itu namanya menyesal. Jadi kalau karena itu untuk semuanya itu perlu inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau lagi nyanyi pujian bagi Allah ya. Kita harapkan dengan kita memuji Allah, maka apa yang kita harapkan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Saya sering ngasih umpama, kalau pengen dikabul tolong Allah dipuji. Kayak di salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika. Saya suka menggambarin begini, sepelit-pelitnya anjing. Kalau kita mau ngutang duit, jangan langsung ngutang, tapi alam dulu izin. Memang mungkin sekampung ini gak ada yang ngalahin paling baik. Ya iya, wah ya. Pas udah gitu, mau ngapain lo? Minjem duit sih, kalau banyak sih 10 juta. Ngomong kayak lu. Jadi sini kagok, gua udah di alam diri, kalau gak dikasih, tuh gimana? Itu alam gak jadi, pasti dikasih. Apalagi zat yang maha terpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata para ulama yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beres minta atau sebelum minta muji dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak itu, Allahumma anta salam, engkau sumber selamat, wa minka salam, darimu datang selamat, wa alaika ya'udu salam, dan kembali kepada engkau yang nama selamat. Pengen apa wabillahi ta'ala Rabbana bisalam. Tolong berikan kepada kami kehidupan yang serba selamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Zambun yughfar. Ada dosa apa terjadi ya? Kalau mengampuni yang biru, kalau diampuni yughfar, begitu ya. Antara kalau bahasa tukang nahu ada fi'il yang maklum, ada yang majhul. Yang maklum yang biru mengampuni, yughfaru diampuni, itu namanya majhul. Lalu kata Nabi, perbanyaklah berdoa kepada Allah, apalagi mengenai ampunan, setelah atau sebelum beres sholat ya. Makanya suka keluar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wala bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Yang ngaraminya mah saya maklum, nggak semua mati. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wala yaghfiru dzunuba wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru ditutup ya muqallibal qulub habib qalbi ala dinik. Cuman kalau imam rajin baca yang ini mungkin besok nggak kepilih jadi imam lagi. Lama. Coba tanya kita ya. Begitu at-tahiyyatul mubarakatus barang ini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayna bis-salihin. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Mulai sepi. Dari situ aja saya ini cerdas. Bisa nilai, kelihatan bodohnya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur. Ya, lihat kitabnya ya. Kalau kalian udah sehat, teliti ya. Ini kadang-kadang nulis 50 jadi 100. Tahu di dalam. Oke, yang mau saya terangin antara yaghfir dengan yughfar. Kalau yaghfir mengampuni, kalau yughfar diampuni. Kalau yaghfir namanya fi'il ma'lum, kalau yughfar namanya fi'il majhul. Ya, udah itu pengertian nahwu di situ ya. Apa kemarin? Ahad alwi dunubi mithlu adadil imani. Tuh, kalau pakai gitar nggak kelihatan nih suara penyakit ya. Dunubi dosa saya mithlu adadil limal, bagaikan hitungan apa limal apa pasir di lautan itu berapa biji, itu dosa saya ya Allah. Makanya ada orang rada bego ngaku nggak punya dosa, kayak gue mau punya dosa. Di kampung gua kayaknya gua yang paling gak ada dosa. Tidak banget ya. Sampai dia bilang gua nggak punya musuh. Allah kata Allah bahwa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Orang setiap nabi aja Allah jadikan musuh, apalagi sendiri lu, kira-kira begitu ya. Oke lah, jangan memanjang. Nah, besok mau nurangin kambing. Sekarang kita selesai ini nih. Rambun yughfar. Kalau baginda Rasul ngomong ke saya langsung, insya Allah mudah-mudahan bisa ngomong langsung ke jannah. Ya, sini anakku Aminuddin yang paling ganteng. Ada apa Pak? Dosa itu ada 3 macam. Ada dosa yang diampuni, lupa. Walaupun la yughfar. Kalau la, kan ngerti semua kalau la ya.
Iya, lah sama no, namanya no. Ya. Iya. Takut lah, emang kenapa kenyang. Iya, yang penting lah daripada orang ngangsongin makanan pakai ayat. Alhamdulillah. Gila ada. Ya ingat lagi ada orang dari Jawa waktu itu nawar barang tuan. Kata Arab, kok nggak boleh sih? Roro, nawar dia wahid. Orang Arab banyak kesel. Orang Arab udah jangan mau dulu kabur. Dalam arti orang bodoh di dunia juga susah, apalagi di akhirat ini. Walaupun lupa, dah ini aja. Jadi perlu lihat ini. Siapa yang perlu kita minta maaf ini? Wah, terjadi kadang-kadang keliru lagi. Tetangga jauh jarang ketemu, minta ampun, minta maaf. Sama laki, sama bini yang sering berantem nggak mau minta maaf. Ada yang gitu, ada. Iya banyak. Lu udah minta maaf ke tetangga semua, sama bini lu udah, nggak habis lu. Apa lupa jawabannya? Nggak biasa sama bini lu. Bininya juga sama. Ya. Kaki pulang dari masjid, bulannya ini kebudak apa biar diampuni, nangis, dia malah kabur berbuat tetangga. Tanyain nama bawahnya, malu mana lagi minta maaf dari istrinya. Iya, suami dulu. Nah, ada ini tuh. Ya udah, bodo amat ya. Saya nggak mau ikut kita ya. Ya udah, ini dulu. Zambun yufar, ada dosa yang diampuni. Walaupun layukmar, ada dosa yang paten, kagak bisa diampuni. Yang ketiga nih, wazambun yujaza bihi. Nah ini yang menyebabkan halal bihalal. Tolong Abi jelasin yang diampuni yang bagaimana, yang nggak bisa diampuni yang bagaimana, yang yujaza, yang emang perlu apa kemarin, perlu pembalasan yang bagaimana. Kita balik ke apa yang disabdakan oleh baginda Rasul ke Habibina wa Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, "Faman dzambul ladzi la yughfaru fasyirku billah wa amman dzambu fa amma." Apa amma? Adapun ya. Amma itu adapun, bukan juga. Jadi bahasa Indonesia enggak ya. Amma ini kalau orang bergaulan, amma yang ini 500, amma yang ini 1000. Berarti, ya Allah panjang umur. Panjang umur kan ngomongin, tapi enggak ngomongin jelek. Apa tadi? Nah, mana tadi? Fa'amman dzambul ladzi la yughfaru wasyirku billah. Adapun dzam, ya, adapun dosa. Fa'amma artinya maka, amma adapun. Adapun ya. Fa'amma maka adapun adzambu dosa. Allazi yang gampang kan kalau bisa. La yughfaru, tiada yughfaru diampuni itu dosa. Dosa apa nih? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fasyirku billah," maka menduakan Allah. Kemarin sudah ya. Percaya sama Allah, percaya juga sama kiai. Tuh, kiai itu paten doanya. Waduh, ya. Apalagi dukun lebih parah lagi. Gua cuma 2 kali ke sono, hasil maksud
Luar biasa. Ada istilah jangan ke kiai hasil tapi lama. Ada aja. Ya orang kita bergaul tiap hari. Terus yang dukun apa namanya? Ini juga normal apa? Nggak pernah dicuci udah tahun setengah. Ya, berarti baru dong ya. Tidak. Semuanya yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah. Adapun kalau berdoa langsung kelihatan dikabul itu kebenaran. Nggak ngedoa juga udah pasti begitu. Cuman digerakin sama Allah itu anak perlu ke sana sebagai cobaan buat akidah dia bahwa segala sesuatu yang terjadi hanya yang menjadi kehendak Allah. Saya bacakan di ayatnya. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kemarin kan pengajian ada seorang murid nanya ke Imam Ghazali. Kalau yang terjadi sesuatu yang sudah jadi kehendak Allah, nggak usah ngedoa tuh, ngapain ngedoa? Nggak ngedoa juga pasti terjadi. Kata Imam Ghazali banyak menentukan Allah kudu terjadi ini kalau itu anak berdoa. Oh jadi kudu berdoa? Ya iya kudu berdoa. Di samping itu doa itu ibadah ya. Setiap doa pasti nyebut nama Allah. Ya enggak? Nah. Kalau berdoa pakai kalimat apa? Allah. Ya Allah atau Allahumma ya. Walaupun penyanyi juga tetap aja ya Tuhan. Oh Tuhan, ku mohon padamu. Kan cara benar. Mending kalau minta duit, ampuni segala dosa-dosa. Ya minta ampun begitu. Ada itu anak dulu tapi sekarang nggak menerusin ya. Oke. Jadi oleh karena itu pentingnya doa, tapi perlu diketahui tidak akan terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i itu kalau lagi ngelamun di kamar masih takkan wa illam asya wa masih tulam yakun illam tasya. Ya Allah saya udah kebuktiin banget apa yang engkau kehendaki terjadi walaupun saya tidak kepengen. Tapi yang aku kehendaki nggak jadi kalau tidak engkau kepengen ya. Maunya saya masih Fatimah ya Allah, ternyata engkau menghendaki saya harus sama si Aisyah. Umpama walaupun saya benci sama Aisyah tapi karena engkau menghendaki jadinya sama Aisyah. Fatimah hanya masa lalu. Mudah-mudahan isyarah ini saya mau sehat, amin ya. Oke, wasyirku billah, percaya tadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah menyekutukan Allah. Paling sering bagus gua pakai cincin. Kalau nggak pakai cincin tinggal balik nama gua. Emang yang nyawa luncing. Cincin dari mana? Dari Aminuddin. Dukun ngetop. Ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu punya sifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang nggak mungkin ya Allah nggak mungkin ya. Yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu berulang kali itu ayat ya. Tapi yang paling apal yaitu sebab kalau Yasin kan tiap malam Jumat. Kalau yang lain kurang akrab ya. Padahal yang dianjurin nama Nabi di samping Yasin hari atau malam Jumat surat Kahfi dibaca. Alhamdulillah walaupun nggak selesai. Ya. Ada yang bilang terus dong kepanjangan Nabi segede saya belum ngomongnya. Ya Allah, baca surat Kahfi makin aku. Ampun.
Ya kalau nggak bisa sekaligus dibikin 2 kali. 2 kali juga nggak keburu, tapi nggak hatam, dibikin 3 kali. 3 kali masih nggak hatam juga, 4 kali. 4 kali hatam nggak hatam juga, kumpulin cucu ada berapa? Cucu saya udah 6, tapi malu dong sama cucu paling muda. Ya Allah. Yang paling tua saya minta, ya Yasin jangan dibentin. Nanti ada kelompokan. Itu baca Yasin. Setiap perempuan dari mana? Ya dari Allah lah. Cuman dia bilang bid'ah itu. Yang bilang bid'ah ngaji Quran siapa? Saya bilang saya nggak bicara soal ngajinya, soal malamnya. Ya malam apa juga diperbolehkan membaca kitab suci Al-Quran. Apalagi kalau para ulama Allahumma arhamni bil, ini kayak saya lagi sakit tuh Allahumma shfini bil Quran, beres ngaji. Ya Allah berikan kepada saya kesehatan dengan barokah Al-Quran, ya, bukan dengan seseorang yang dibanggakan dengan kebesaran sang kekasih. Ya Allah, siapa yang sang kekasih? Dukun di Bogor. Dia jauh amat ya. Dengan Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabul sama Allah ya. Yang ngerti, yang nggak ngerti karena kita ngumpul insya Allah berkah berjamaah dikabul sama Allah ya. Amar rambul lagi layu. Nah ya mana tadi ya? Muhammad. Sampai situ ya. Dosa yang kagak diampuni adalah menyekutukan Allah. menyekutukan Allah itu jangan gede-gede. Makan, gara-gara makan kenyang. Wah kalau gua nggak makan nggak kenyang. Yang bikin kenyang mah tetap Allah, cuman jalannya makan nasi ya. Dua-duanya nggak masuk akal kalau ada orang mengandalkan ibadah Allah tapi nggak makan. Ya agak susah, sebab Allah sudah menentukan bahwa kenyang itu akibat dari makan. Yang lebih khawatir bisa hasil maksud akibat kita beramal soleh, sementara kita nggak mau beramal soleh karena nggak jauh tercapai. Jelas omongan saya jelas. Nah, oke, alhamdulillah ya. Tadi wa amal lambul ladzi yughfar. Wa amma tadi saya udah bilang apa maknanya? Adapun ya, kalau bahasa sanadnya anepon utawi dosa kang den ampuni ngoten ya. Kalau ada anak santri mau nostalgia boleh. Wa amma adapun al-lambu dosa alladzi yang yughfaru diampuni. Jadi adapun dosa yang gampang diampuni, gampang juga menurut Allah ya. Fa amaluka bainaka wa baina rabbika. Maka amal kamu yang antara kamu dengan dan antara Tuhan kamu ya. Baina itu antara. Sekali lagi. Amman lambul ladzi yughfar. Adapun dosa yang dengan mudah insyaallah diampuni oleh Allah, fa'amaluka maka amal ibadah kamu yang memang itu salah, tapi itu amal bainaka antara engkau wa baina rabbuka wa baina rabbika dan antara Tuhan engkau. Contohnya apa? Nggak sholat. Kan nggak sholat nggak ada tetangga yang diujiin kan? Nggak ada. Nah, itu berarti itu nggak salah antara kita dengan Allah.
Allah. Apalagi ngambil zakat. Itu cuma ada hubungannya. Kalau ngambil zakat itu anak nggak beli rokok ada ya. Jadi sholat, puasa. Ya. Jadi yang antara kita dengan Allah tidak memberi apa? Tidak memberi kesengsaraan kemadaratan kepada makhluk lain. Jangan kesenjangan maling senal. Yang paling senang bukan kepada Allah, juga kepada yang punya senal. Selingkuh, dosa itu sama siapa? Allah. Sama lakinya dosa, sama bininya dosa. Hati-hati. Bukan ngomong selingkuh tambah melotot ke saya. Ya itu kayak sholat apa lagi? Puasa. Hah? Puasa ya. Apa Ustaz Kawan? Yang langsung ke Allah nggak melibatkan makhluk lain. Itu namanya bainaka wa bainallah, ya. Jelas, sudah jelas. Jelas. Bukan mau nerangin kambing nih. Wa amman lambul ladzi yujaza bihi fa zulmuka akhoka terus bisa dia itu ini Udah. fadul buka sampai situ aja fadul buka akhoka udah kita terjemahin wa amma dan adapun al-lambu dosa alladzi yang bisa diampuni tapi melalui jaza melalui pembalasan fadul buka akhok maka kezaliman kamu akhoka akan saudara kamu, ya. Jadi kalau seandainya kita berbuat dosa kepada seseorang, berbuat kesalahan kepada seseorang, dosanya yang tetap kepada Allah, maka kamu harus minta maaf. Kamu bisa dimaafkan, tapi dengan catatan orang yang kamu zalimi dilaksanakan jazanya, keinginannya. Ingat nggak? Wah, panjang ini. Ingat nggak ada seorang sahabat namanya Ukasah. Ya, kenapa beliau begitu mulia? Gara-gara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sudah ada isyarat mau meninggalkan dunia yang fana ini, sahabat dikumpulkan. Wahai para sahabat, karena kalian sehari-hari bersama saya, mungkin ada di antara kalian walaupun saya nggak sengaja pernah menyakiti orang. Sebelum saya meninggal, silahkan balas kesalahan saya agar saya bebas di hari neraka, di hari kiamat. Semua diam, semua nangis. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi dengan ucapan Nabi itu tanda bahwa Nabi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lagi hening-heningnya memikirkan kematian baginda Rasul, ada seorang Ukasah, seorang sahabat namanya Ukasah. Ada apa Ukasah? Saya ya Rasul yang pernah kena sasaran kezaliman kamu. Apa yang saya perbuat? Engkau telah sambit, engkau telah pecut punggung saya saat terjadi peperangan jadi supaya saya sekarang bisa memenuhi panggilan keinginanmu, maka saya sekarang mau mecut agenda apa namanya badan kamu. Oh iya Abu Bakar walaupun tua juga emosinya naik. Ini anak siapa ini? Apalagi Umar bin Khattab, wah ini anak berubah enggak. Pokoknya semua ada ya. Besar bener apa lo? Ya saya kan memenuhi apa yang menjadi kehendak Rasul. Udah begini aja, daripada lu ngebalas Nabi, lu balas sampai mati gua redho, asal lu jangan sakitin Nabi gua. Apa kata Nabi? Diam-diam. Abu Bakar ini bukan soal balas jasa ini tuh. Aku kepengen di hari kiamat nanti akhirnya aku bebas. Ya. Sayyidina Umar apalagi. Lu kalau seandainya berani nyentuh, wah bahasa kita keluar itu, langkahin dulu bagi gua.
Bahasa Jawa ada itu kan. Padahal dia nggak bisa berantem, saking sayangnya. Yang ini bisa lama. Ntar dah, insya Allah ingetin ya. Kalau perlu tulisannya ntar di itu biar jelas ya. Yang jelas sampai ada sabaqo kabiha angkasa. Para sahabat hanya berdiri semua pengen kayak angkasa gitu. Jadi Nabi mau dibalas kata Sayyidina Ukasha apa? Waktu engkau mukul saya dalam keadaan telanjang. Maka saya kepengen mukul Anda wahai Rasul, engkau juga dalam keadaan telanjang. Oh ini dibuka sama Nabi itu pakaiannya. Bukannya dipukul malah dicium. Siapa yang tega menyakiti hati, menyakiti badan engkau wahai Rasul, yang saya kepengen nyium dada engkau tanpa cedeng aling-aling. Akhirnya subhanallah, itu Ukasha dinyatakan ahli surga sebab satu-satunya sahabat yang bisa mencium dada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika. Jadi kesimpulannya, dosa yang bisa diampuni oleh Allah tapi melalui jaza, melalui balasan adalah dosa antara sesama manusia ya. Allahu Akbar, diampuni lu. Dosa cuman kalau lu maling sandal sampai 3 kali gua nggak tanggung jawab ya. Kata Allah kalau lu pengen diampuni juga minta maaf dulu sama yang punya. Nah, Bang, saya punya dosa. Waktu abang kemarin marah-marah pulang terawih, sandal hilang itu pelakunya saya. Oh, lu sekarang maafin saya ya. Terserah abang, kira-kira kudu bagaimana saya. Kalau saya kudu mijitin abang sehari semalam nggak apa-apa, yang penting saya diridhoi. Ayo pijitin gua, baru gua ridhoi. Nah, ya. Yang berada kalau orang demenan pacaran sama bini orang, pantas bini gua nggak mau bikin kopi, nggak taunya lu yang ganggu. Maafin saya ya bang, ya bikin dulu gua pacarin. Ya itu berbrengsek. Oke, paham dah ya. Yang jelas itu dosa ada 3, makanya hati-hati. Dosa sama Allah cukup dengan taubat. Dosa syirik tinggalkan kesyirikan. Doa kepada tetangga nih yang pernah nyaji. Sampai ada hadis atadruna manil muflis. Sudah apal banget jadi remaja. Tahu nggak kalian orang yang hari kiamat muflis, jadi bukit, jadi pailit? Ya yang namanya pailit, baik Rasul kata sahabat, maladil hamalahu waladil ham, yang punya dirham yang punya dinar, bukan. Yang pailit di hari kiamat orang yang ja'abil hasanat, datang dengan macam-macam kebaikan, cuman datang juga dengan macam-macam kejelekan kepada sesama. Sholatnya nggak berhitung, tahajudnya doyan, puasanya Senin Kemis, umrohnya tiap tahun, cuman nyaci maki tetangganya hampir tiap waktu. Nah, diambil. Nah, banyak lagi ini ceritanya ya. Jadi harus nunggu Ahad yang akan datang ya. Mudah-mudahan sampai di sini aja. Insya Allah tadi sudah saya judulin, 3-tiganya mudah-mudahan kita sama-sama diberdayakan oleh Allah dari syirik, dari yang namanya zaza, antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan itu dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ibadikal 'abidin wa min ibadikal faizin wa min ibadikal maqbulin 'indaka ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismah amrina wa aslih lana dunyana allati hiya
التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وزمن أنت حاكمه قد قريتنا زلم فيه من العوج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أخيرا